setengah duduk begini, terus setengah duduk dan urutan saya di urut gini nah otak keluar semua dan kalau khawatir di pantatnya dikasih bikin lagi kayak gini satu agak besar untuk ikat pantat. Enggak, hanya bukan tali untuk mengikat pantat dengan kain untuk menjaga kena kotor. Jadi ini biar rapat. Oh iya antisipasinya begitu. Oh rapat nggak bisa keluar ya. Yang saya ulangi setelah proses memandikan, setelah proses memandikan selesai, kalau mau dikafani kok keluar kotoran lagi, tidak perlu dimandikan lagi. Cukup dibuang kotorannya saja, jangan dimandikan lagi. Masih ada mendingan begitu. Sama lagi lapis ketiga baru ditutup semua kepala. Jika mayit laki-laki, pelipatan dimulai dari bagian kiri. Jadi lipatannya karena kalau mayit laki-laki kayak gini tadi. Lipatan pertama, ya kayak orang pakai sarung itu. Sarung kan sebenarnya dari kiri dulu. Dari kiri, baru lipatan kedua kanan. Seperti saat memakai sarung. Jika mayit perempuan lipatan dimulai bagian kanan. Boleh perempuan kanan. Lipatan dimulai dari bagian kanan seperti memakai jari. Pada lipatan pertama dan kedua bagian kepala ini akan terbuka. Ini untuk mempermudah nanti saat pengukuran biar tidak lama buka kepala itu. Karena kan pipis akan dibuka untuk menempel ke Tanah. Ikat dua ujung kafan bagian atas dan bawah sekiranya tidak lepas ketika mayit di bawah, termasuk juga pada bagian tengah. Pengafanan selesai. Sekarang monggo yang perempuan. Apa perempuan? Si kiri. Ya. Langsung tim ayo wis. Ayo tim. Tim apa ya? Ayo wes. Siapa yang nyekel kamera ini terus? Dua lapis ya. Perempuan 2 lapis. Oh, perempuan 2 lapis. Perempuan 2 lapis. Dah, kamera kita. Sama baju. Itu aja. Itu wes. Udah kentok ngene. Tetap gamis kerudung ditambah sarung ya. Ditambah sarung. Ya dah, untuk ini dah ini. Pak no ketokno kabeh. Wis nopo. Apa? Jadi kalau satu lapis tidak bisa menutupi semua tubuh, berarti dianggap tidak satu lapis. Lapis kedua baru menutupi semua tubuh, berarti itu tidak dianggap satu lapis itu. Kalau disilang-silang, saya kalau disilang-silang, lapis kedua baru bisa menutupi semua tubuh, berarti dianggap satu lapis itu. Ini kan 140 ya. Bisa lebih sudah kan membeli yang 190 atau 170 saja kan ada ya 100 telemarnya. Ya. Terus mayitnya kecil, kan otomatis kan jadi Tidak apa-apa. Nama data yang kedua bisa dipotong kan. Tak usah dibawa nggak apa-apa. Kalau di rumah ada banyak kerudung tapi kamu ya mending bikin kain ini aja pakai kerudung karena pakai saok yang mana terbaik itu kan putih. Nah, jangan kembang-kembang. Kalau Garingnya dulu. Tidak perlu jasa. Cari ijazah.
Setiap lapis dibuburi kapur baros, jangan lupa. Iya, mau disini kapur baros. Iya, tidak. Ini kayak kapur jahit loh, kapur baros. Ini kapur jahit. Kalau manisnya itu manis ya. Kalau ada ya, tidak ada yang bubur semut. Majitnya manis sih. Nah, ini sih Tempat sujud, tempat anggota sujud ya dari di betul di sini dan kanan perempuan dari kanan dulu, sunatnya dari kanan. Nah, jadi hati-hati bukanya jari, hati-hati ya. Jangan belanja ya, akhirnya apa? Sarung. Ya tidak seperti ini ya. Tinggi raya itu letakkan pas ya. Usahakan ukurannya pas, jangan geser-geser. Hubungannya nggak tepat, tarik ke bawah bajunya. Jadi usahakan posisinya yang pas ya. Diperhatikan posisinya yang pas. Terus buka, tutup. Kita aja perhatikan ya kita nanti akan ada TV Faya sudah siap. Sudah. Jadinya Kanan dulu. Kanan dulu. Nah ini kan tidak cukup kan ya. Nah. Nah ini kalau andai kan nanti ini digeser, berarti itu kan 2 lapis. Berarti itu kan dianggap 1 lapis. Berarti tidak mendapatkan kesempurnaannya. Anggap pas saja ini ya. Ustaz, ini kan tadi kanan terus kiri. Sekarang Kanan tetap kanan. tetap kanan. Kanan kiri akan. Se. Wes ngelapuk kan? Jangan biar nanti di kumpulan itu nggak perlu buka semua. Biar lebih mudah. Oh iya. Langsung dipakai bil. Sisa bil. Sisa teman ambil lah. Ayo, biar none. Nah, ini segini. Ketok kiri dah, memanjang. Sudah jelas ya? Ya, jelas, Allah. Sudah ya. Panen ini. Jadi yang perlu diperhatikan kalau tidak cukup, akhirnya kain kafannya yang bawah digeser ke samping biar menutupi semua itu masih dianggap 1 lapis. Setiap lapisan ditaburi tabur baru yang perlu diperhatikan. Jangan langsung dibuka gitu ya, biar nggak vulgar. Jadi cara menutupinya kayak tadi, kan ada jaritnya kan. Nah, kalau ada jaritnya enak aja kita langsung tutup. Ada pertanyaan untuk kafan? Tapi ada tambahan untuk perempuan sarung, gamis dan kerudung itu. Andai kan di suatu daerah nggak pakai seperti itu, nggak usah dikasih.
Kalau di sini ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, Ada, penting penting. dipakai. Iya. Dia tidak ribut. Jejel airnya apa? Dimasukkan. Dimasukkan kok. Lu kok Ya dimasukkan? dimasukkan. Yang lain pertanyaan lain. Iya. Dan nggak ada tuh. Mata sama dai. Oh jadi perempuan dua ya? Ya, untuk perempuan 2 lapis. Kalau perempuan ditambahkan ihram dan sekiranya kain ihram bisa menutupi semua, berarti kain kafannya cuma satu lapis. Karena tambah 1 lapis kain ihram. Dengan catatan kain ihramnya bisa menutupi semua tubuh. Paham nih? Pertanyaan yang lain mungkin masih ada? Ayo tanya. Gimana? Pakai celana. Kalau sama dengan tadi, kalau sekiranya khawatir ada apa dikasih diikat nggak apa, atau dibikinkan kayak repes itu nggak apa. Tapi di sini umumnya gitu, Ustaz. Dikasih Siruan dikasih kawat lah. ya nggak apa-apa, pernah saya menemukan keterangan itu. Ya kain gini cuma dilipat-lipat. Dan nggak apa-apa. Untuk mengantisipasi keluarnya kotoran, pakai ikat atau pakai semacam mini repes itu bikinan nggak apa-apa, nggak terlalu. Setelah dimandikan disumbat, kalau ternyata keluar nggak apa-apa sudah. Sama gini, yang penting sunnahnya itu kan mayit tidak mau sholat, seperti yang saya katakan kemarin, mayit tidak mau sholat. Kalau setelah dimandikan, wudu'i dulu ya, wudu dulu baru dimandikan. Jangan seperti yang biasa terjadi setelah dimandikan terakhir baru wudu. Karena wudu itu sunnahnya mandi, jadi sebelum mandi persiraman terakhir itu diwudu'i dulu, baru nanti penyiraman terakhir. Dan setelah itu kalau udah suci, kok ternyata ada kotoran lagi kayak keluar darah terus ya, bersihkan, disumbat, setelah itu sudah nggak perlu ya. Ada kan masih keluar, Pak Ustaz, mandi sumbat pakai kapas semua ya, tembus nggak apa-apa sudah. Itu sama dengan andaikan perempuan yang mau hadas itu, nggak apa-apa. Yang penting sudah sunnahnya dimandikan sudah selesai. Jadi gini. Mayit itu walaupun ketika mau dikebumikan tidak dalam keadaan suci itu nggak apa-apa, karena dia mau sholat kok. Ini perlu diperhatikan, mayit tidak mau pergi sholat. Jadi andaikan saya tidak menemukan takbir boleh mencium gitu ya. Andaikan terpaksa si suami karena masih kangen untuk memberikan kecupan terakhir kepada mayit, jangan, ini sudah punya wudhu, nggak apa-apa, mayitnya batal, wudhunya nggak apa-apa, karena sudah tidak taklif ya, sudah tidak kena hukum apa-apa. Yang batal yang mencium itu, yang menyentuh itu, nggak apa-apa. Jadi sama dengan andaikan keluar najis terus, yang terakhir dibersihkan langsung disempat itu. Sudah kalau masih keluar najis nggak apa-apa, dalam keadaan najis nggak apa-apa, karena dia tidak kan gimana kan najis loh, saat itu gimana lagi? Wong mayit keluar setelah dimandikan mau proses pengkafanan kok keluar lagi, bersihkan aja kotorannya itu dibuang, nggak usah dimandikan lagi. Gitu. Kan nggak matang butuhnya mayit dan mau sholat saya ulangi, itu yang paling utama. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Nah, umumnya itu kan kalau di sini kalau habis di wudhu itu kan nggak boleh dimegang. Iya, takut batal wudhunya. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa.
nggak apa-apa. Makanya kemarin kan saya jelaskan, lebih baik yang satu jenis walaupun itu bukan family, walaupun bukan mahram, yang bagus satu jenis, menjaga kehormatannya mayit. Kalau masalah batalnya wudhunya mayit nggak masalah, tidak ada kata batal. Dia sudah tidak kena hukum taklif. Dimandikan, diwudhui itu karena sesunatnya saja sebelum dia dikebumikan, bukan karena mau sholat. Syaratnya masuk kuburan harus suci dari 2 hadas, tidak ada, itu tuh nggak ada. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Paham ya? Syarat sholat jenazah sama dengan sholat yang lain, hanya nah ini posisi mayit. Posisi mayit, bila mayit laki-laki maka kepala mayit sunnah berada di sebelah kiri imam. Kalau berada dalam posisi Indonesia, lokasi Indonesia berarti di selatan. Sementara imam ada di kepala mayit. Ada yang ada mayit sampai tidur, kepala di sana. Jadi yang bagus ya. Ada di sana Pak kepalanya. Jadi posisi kalau mayitnya laki-laki sebenarnya sampai saat ini di masyarakat masih sering terjadi konflik antar satu kiai. Masalah posisi mayit saat disolati masih terjadi konflik. Sebenarnya kita cuma mengambil yang bagus, yang sunnah, daripada harus satu kiai dengan kiai yang lain berantem rebutan gara-gara posisi mayit. Posisi mayit itu kepalanya di mana saja nggak apa-apa. Mau di barat, kayak mau di timur, kayak mau di atas, mau di bawah, terserah. Cuma yang sunnah, yang bagus itu kalau laki-laki nanti saya kasih takbirnya nanti ya buat pedoman. Nanti kalau ada kiai yang masih mempermasalahkan itu, tapi terutama kepada muslim ya, kita kalau sekiranya ada di masyarakat posisi kepala mayit ada di utara dan kiai sepuh yang ditokohkan di daerah itu sudah kadung pidato kalau mulai dari dulu ini Pak, mulai dulu kepala mayit ada di utara ini, baru sekarang sampai mesti nanya bengode takut terjadi seperti itu ya, sampai ikuti saja. Sampai ikuti saja. Nah, cuma nanti saya kasih takbirnya buat pedoman bahwa adatnya manusia, adatan kita al-an saat ini memang banyak yang salah kaprah, posisi kepala mayit ada di utara. Sebenarnya yang bagus itu kepala mayit ada di selatan untuk laki-laki, ada di selatan. Jadi yang saya ubah nanti dulu. Imam, posisi imam ada di sebelah kanannya kepala. Ada di sebelah kanannya begini. Jadi bukan di tengah yang bagus. Bukan begini. Imamnya bukan begini yang bagus itu. Tidak bau. Sampai kepalanya ada di sebelah kirinya imam. Mukdomul mayit, mayoritas tubuh mayit ada di sebelah kanan. Jadi kalau laki-laki posisi kepala ada di kiri mayit, di kiri imam. Kalau imamnya ke barat, sebelah kirinya berarti kan ada di selatan. Seperti ini posisinya sudah ini. Nah, mayoritas tubuh mayit ada di sebelah kanan imam. Jadi bukan begini. Kalau begini berarti kan 50-50. Ke kanannya separuh, ke kirinya separuh. Nah, yang bagus itu mayoritas, kebanyakan mukdomun mayit ada di sebelah kanannya imam. Jadi posisinya agak begini. Bukan di tengah ya. Yang bagus begitu. Ini nanti perlu disampaikan ya kepada kiai yang imami, suruh begini posisinya. Baru setelah itu imam. Yang bagus kalau yang nyolati sedikit sebisa mungkin ada 3 soft minimal ya. Kalau cuma 6 orang gimana? Wong ini aja cukup, tetap dijadikan 3. 2. Nah, sudah. Dia siapkan sampai Pak. Sudah sehat benar. Jadi ada 3 kan? Bisa ada 3, makanya ada 3, 2, 3. Iya, satu.
tetap diutamakan jadi 3 sop. Walaupun tidak dapat 3 sop tidak apa-apa. Tapi 3 sopnya yang lebih bagus. Tanya lagi ya. Iya. Si mayit matinya jam 5 sore umpamanya. Dimakamkan besok pagi. Lalu kasih kain kapan langsung dimandikan, kasih kain kapan, tapi belum disolati. Waktu mau disolati keluar kotorannya itu bagaimana? Dibuang kotorannya saja. Oh sudah disolati ya, sudah dikafani ya. Tapi belum disolati. Ya sebenarnya begini, kalau ada kotoran kayak gitu, saya bisa mungkin dibuang. Saya bisa dibuang. Andai kan sudah gantung mau disolati, sudah ada mungkin dibuka, ya nggak apa-apa. Menyolati mayit dalam keadaan ada kotoran tidak apa-apa hukumnya. Tidak apa-apa. Kalau bisa yang mestinya dibuang, ya. Kalau bisa mestinya dibuang. Andai kan tidak mau dibuang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu umum biasanya kalau jarak menyolati dan dengan jarak memandikan itu lama biasanya memang banyak yang keluar. Banyak yang keluar lagi. Ya seperti yang saya ceritakan kemarin, malam jam 9 dimandikan, pagi jam 7 mau dikafani kok keluar. Ya. Jadi bersihkan, ada saya dimandikan lagi. Itu sering kejadian itu. Berarti diganti kafannya. Tembus. Tapi waktu disolati kan waktu udah najis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting begini. Kejadian seperti itu seperti yang saya katakan tadi. Kejadian seperti itu gara-gara waktu mandikan tidak bersih. Nah, ini perutnya tidak diturun, tidak ditekan. Dan posisinya terbentak memandikan di bangku kotoran biar sering terjadi masih sering terjadi. Ketika tahu meninggal langsung ditindih gula kan? Ditindih ya, udah terserah sudah. Jadi anak baca apa? Batak hatap bagus. Gula 5 kilo. Ini Keluar semua ya. ya, paham nih? Nah kalau posisi perempuan, coba posisi perempuan ada kepala di utara, ya. Kalau perempuan kepalanya ada di utara, beda dengan laki-laki. Kalau perempuan ada di utara, posisi imam lurus bokong. Lurus bokong. Ya, berarti kan tengah, lurus bokong. Jadi perkirakan saja di lambang mana bokong. Jadi begini. Masa tak perlu diraba ya pokoknya tak perlu jadi begini posisi imam. Iya, sampun. Ada di utara, posisi imam ada di tengah, lurusnya bokong. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki kepala di selatan, posisi imam ada di bahu. Jadi agak di selatan imamnya, bukan center tengah. Paham nggih? Nggih. Bila perempuan perawih berada di kanan imam. Kalau di kanan imam berarti kan ada di selatan. Sementara imam berdiri di bagian tengah dekat bokong. Perhatikan gambar berikut. Nah ini. Jadi posisi imam ada di bahu. Nah kalau makmumnya sedikit, kan sop pertama yang sunat ada di Kanan. Sop pertama ada di belakangnya imam kalau sendirian. Yang kedua baru ada di kanannya. Ya. Kalau masih ada yang ketiga baru kirinya, jadi selang gitu. Jadi pertama kalau makmumnya 1 ada di kanannya imam. Kalau makmumnya 2, yang pertama lurus imam, yang kedua kanannya imam. Kalau makmumnya 3 ada di kirinya imam. Coba dipraktekkan. Nggak usah. Praktek Ustaz. Jenengan imam Ustaz. Jadi kalau satu ada di sini. Kalau 2. Kalau makmumnya 2, satunya ada di sini. Dulu saya satunya. Kalau makmumnya 2, jadi begini. Kalau makmumnya 2. Kalau masih ada lagi samping gini. Aturannya begitu. Nah, kalau 1 3 sop. Iya, jadi 3 sop begitu posisinya. Kalau 1 kanan.
dan sebelah kanan. Kalau satu. Loh Ustaz Kalau katanya satu itu terus ke bawah. Kita lebih mengutamakan jadi 3 sopnya. Walaupun sop 1, 2, 3 tidak dapat fadilah. Jadi sampai tenggangannya. Iya. Itu gambarnya itu kan kok belum masuk pendosoran. Tanpa sudah masuk pendosor bagaimana? Tahu bisa. Jadi perkirakan lah. Dia perkirakan posisi kepala posisi kepala dari selatan agak diperkirakan lah. Ini posisi masalah mayit laki-laki, jadi imamnya ada di samping kepala. Imam di dekat kepala mayit. Kalau perempuan seperti ini. Ya, posisi kepala ada di utara, imamnya ada di tengah-tengah. Imam di dekat pantat mayit. Dianjurkan memang menjaga bentuknya agar tetap terjadi kesopian. Untuk kalau yang masuk sampai yang nanti cuma 3 orang. Kalau ada terpaksa karena wah mayitnya ini kena corona takut yang mau bukan, misal meninggalnya di hutan Ustaz. ikut imam romli saja, jadi satu sop isi 1 orang. Malah walaupun imam romli tetap dapat fadilah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak dapat fadilah sop, tapi mengikuti Rasulullah, anjuran diusahakan terdiri dari 3 sop. Nah kalau 3 ini kalau 2 ini contoh yang 2 ya. Jadi mayit makmum pertama ada di pas belakangnya imam, makmum kedua ada di kanannya. Ini kalau yang nyolati 6 orang lebih dari imam, jadi bolehnya seperti ini. Yang ini lurus sama imam, ini kanannya. Kalau nanti ada lagi kirinya, selanjutnya terus ini. Gitu. Membawa jenazah sebelum berangkat kubur itu lebih baik sebaiknya mengadakan penyaksian bahwa ia adalah orang baik, karena pernah ada seorang Rasulullah bersama para sahabat, kemudian ada jenazah lewat, Rasulullah yang surga ketiga kali. Kenapa? Karena saat itu banyak orang bilang dia masuk orang baik, sehingga Rasulullah mengatakan surga, tergantung kesaksiannya. Nah sekarang masalahnya penyaksian palsu. Kalau saksi palsu ini, kalau saya mohon maaf ya, kalau mayitnya itu tidak pernah sholat, jarang sholat, bukan jarang, paling sholatnya hanya hari raya, nggak pernah wudhu. Kadang masih ini orang fokus ke orang baik deh, saya diam. Kalau mau bilang iya takut saya dianggap memberi kesaksian palsu. Makanya kali ini kan sebelum berangkat kuburan, jika mayit tergolong orang baik, sebaiknya mengadakan penyaksian. Kalau sekiranya orang yang nggak baik, maksudin dasar pakai ishar, biar saya tidak anggap orang untuk berdusta gitu. Langsung tawasul. Mari kita doakan mudah-mudahan sebelum berangkat dan kita mengantarkan mayit ke peristirahatan terakhirnya, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan diampuni. Pahala saya ditangkap baik kali kan. Kita pakai saksi berarti lakukan daripada kita mengadakan saksi palsu ya. Makanya sebaiknya mengadakan. Makanya di sini kan ada yang kedua, sebelum berangkat jika mayit adalah orang baik, mayit dibawa seperti orang melahirkan, kepala mayit ada di depan, sementara pengantar utama ada di depan. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita kan mayitnya ada di depan, kita di belakang. Yang lebih utama itu pengikutnya ada di depan.
sehingga mempercepat langkah melebihi dari jarak biasa tapi tidak lari-lari. Masalah bacaan sambil la ilaha illallah itu ya kalau dalilnya sih nggak ada, tapi kan nggak juga yang namanya dikir. Kalau anjurannya nggak ada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak ada anjuran seperti itu. Tapi walaupun tidak ada anjuran, ya tetap nggak salah. Karena orang berpikir kok daripada kita merasa di tetangga, kan gitu. Daripada kita jalan sampai WA-an, mending lebih baik sampai baca dikir, walaupun anjuran itu nggak ada. Kalau nanti ada orang yang protes, nggak ada anjuran Rasulullah mengirim mayit pakai la ilaha illallah, nggak ada itu bid'ah. Nah, kita dikir apa salahnya? Orang dikir tidak dianjurkan di waktu-waktu tertentu. Dikir kapan saja sambil jalan, dikir ya nggak masalah. Kalau memang tanya anjuran, memang tidak ada anjurannya. Mayit, sementara pengantar lebih utama ada di depan, mayitnya di belakang. Rata-rata memang kita mayitnya ada di depan. Kalau kemanten di depan. Mungkin karena dianggap seperti pengantinnya ada di depan. Ini ada di belakang yang di belakang. Kita lihat. Tempatnya itu bukan gantian, Pak. Terserah. Mau pakai mobil, pakai biar cek sesuatu. Oh ya, ada khawatir ya. Tidak boleh menulis lafaz Arab, terutama ya yang ada kalimat-kalimat akdomnya, sholawat atau Allah di kain kafan. Tidak boleh memberi tulisan-tulisan seperti itu. Itu tidak ada. Ya. Ini sudah jelas ya. Kalau ini ibu-ibu darah yang ikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mainkan gadisnya iya. Ya ini, yang penting waktu menurunkan baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Kalau masalah posisi menurunkan terserah langsung sekaligus, artinya langsung dari kepala dulu, setelah itu tidak ada keutamaan. Ini masalah istihsan saja, tidak ada keutamaan yang berarti. Yang penting posisi mayit miring menghadap ke kiblat, terus kain kafan wajah dibuka, pipi mayit menempel ke tanah, itu aja yang penting. Tidak, kalau bisa yang bagus ya sebelum mandikan mayit itu wudhu. Iya, wudhu. Ada hadis man wasalam mayit fadil tasin wa man amalahu fadil tawaddo. Kalau bisa yang paling utama sebelum memandikan mandi wudhu, sebelum mandikan mandi wudhu. Kalau tidak bisa mandi wudhu. Kalau bisa. Berarti yang head nggak bisa mandiin itu. Bukan itu kalau bisa. Andai kan head berarti kan tidak boleh wudhu, berarti tidak usah wudhu. Bukan berarti tidak boleh mandikan. Itu anjurannya dari Rasulullah man yaltas man wasalat mayit fayaltasir wa man amalahu fayaltawaddo. Orang yang memandikan mayit kalau bisa mandi, dan bisa mandi dulu. Kalau orang yang membawa kuburan kalau bisa wudhu dulu, yang mampu dari disunatkan wudhu. Itu jarang diperhatikan. Wa man hamalahu fayaltawaddo. Orang yang membawa mayit disunatkan wudhu. Itu jarang diperhatikan. Oh iya, iya betul. Kadang-kadang yang tidak melatih ikut ini, ikut membawa.
Kalau man sama tahu pada dok, ya betul juga karena kalau mereka sudah punya wudhu. Tubuh mayit sunnah digajar dengan kepala tanah agar tidak terbatas. Tetapi ini boleh diadani boleh ya. Jelas. Ada pertanyaan? Ya untuk saat bahwasanya sudah sama ada yang penting. Kalau masalah tarkib mayit, ya kalau masalah tarkib mayit, andaikan mayitnya itu masih anak-anak yang belum balik, tidak disunahkan tarkib, karena dia masih kan belum kena takdir, tidak disunahkan yang pertama. Yang kedua, kalau mayitnya ada di satu daerah, jika meninggal di bulan Ramadan, biasanya tidak ditarkimi, itu salah. Yang bagus tetap sunnah ditarkimi walaupun wafatnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kan ada di suatu daerah seperti di rumah saya di Rabibuki, kalau mayitnya itu meninggal di bulan Ramadan nggak pakai takdir. Katanya karena siksa kubur libur. Iya, alasannya begitu. Jadi kiai-kiainya begitu. Padahal bukan libur begitu. Siksanya dikurangi. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada keterangan bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan libur dari sisa kubur, nggak ada keterangan itu. Yang ketiga, Rasulullah merintahkan tanpa ada batasan. Orang yang meninggal suruh talqin gitu aja. Kecuali di bulan Ramadan tidak ada keterangan-keterangan seperti itu, tidak ada. Maka tetap sunat dibacakan talqin. Soalnya ada di satu daerah itu kalau bulan Ramadan tidak ditalqin. Itu di daerah Bukit daerah saya kemarin begitu. Sehingga ketika paman saya meninggal di bulan Ramadan, bukan talqin mau bilang, bukan talqin tetap sunat talqin. Nah, itu kan bisa karena paman saya, jadi saya berani melawan kiainya. Karena paman saya sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang tanya, kok pakai talqin bulan Ramadan? Ya saya jawab begitu bahwa itu tetap sunnah ditalqin. Ya. Jadi kalau terjadi karena meninggal di bulan Ramadan tetap wajib menyudahi talqin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan.